Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi syariah dengan judul Pasar Modal dalam Islam. Materi pembahasan saya yang pertama dasar hukum pasar modal syariah, kedua karakteristik dan prinsip dasar pasar modal syariah, ketiga produk pasar modal syariah, keempat perbedaan investasi syariah dan konvensional. Pengertian: pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. 1. Dasar hukum pasar modal syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. 1. Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Peraturan Nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. 3. Peraturan 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 80 DSN MUI 3 2011. 1. Maisir. Maisir adalah taruhan atau mengadu nasib, yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. 2. Gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Ketiga, riba. Riba adalah tambahan atau ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Keempat, batil. Adalah segala bentuk usaha yang berkaitan dengan sesuatu yang telah jelas keharaman zatnya, berupa barang atau jasa, maka hukum tersebut menjadi haram. Kelima, bai al-ma'dum. Adalah jual beli di mana penjual tidak memiliki atau belum memiliki objek jual belinya. Keenam, ikhtikar. Ikhtikar adalah praktek rekayasa penawaran atau supply, atau istilah sederhananya adalah praktek menimbun barang. Investasi di pasar modal syariah dikatakan haram karena mengandung unsur ketidakpastian, misalnya dalam masalah untung ruginya, dan hal yang diharamkan di pasar modal syariah karena mengandung unsur riba. Kedua, karakteristik dan prinsip dasar pasar modal syariah. Karakteristik dan prinsip dasar pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Kedua, uang sebagai media pertukaran nilai. Ketiga, transaksi melalui kontrak. Keempat, risiko terkendali. Kelima, mekanisme yang jelas dan wajar. Peran pasar modal syariah menjadi penting sebagai alternatif penyedia sumber dana bagi pelaku usaha di industri halal, sehingga terwujud konsep halal value chain yang komprehensif. Ketiga, produk pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah. 1. Efek syariah berupa saham. 2. Sukuk. 3. Rekayasa dana syariah. Keempat, efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Kelima, dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah. Kegiatan pasar modal syariah merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek yang termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal syariah diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah dan kegiatannya termasuk halal. Keempat, perbedaan investasi syariah dan konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu akad pelaksanaan investasi. Dalam investasi syariah ada berbagai jenis akad, mulai dari mudorobah, bagi hasil, ijarah, sewa-menyewa, dan musyarakah kerjasama. Sedangkan dalam investasi konvensional berjalan tanpa adanya beragam akad yang mengiringinya. Kedua, ruang lingkup produk dan instrumen investasi. Di dalam investasi syariah memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas karena aspek bisnis yang menjadi produk investasi syariah harus mengacu pada prinsip syariah Islam. Sedangkan dalam investasi konvensional, berbagai aspek bisnis bisa digunakan sebagai produk dalam investasi konvensional tanpa terkecuali.
Ketiga, mekanisme transaksi dalam investasi. Dalam investasi syariah, mekanisme transaksi yang digunakan dalam investasi syariah diatur dengan lebih ketat dan terbatas. Sedangkan dalam investasi konvensional, mekanisme transaksi dan pengelolaan dana tidak dibatasi dengan jelas. Terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.